Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Perkenalkan, nama saya Lydia. Di video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai teks eksplanasi. Nah, adapun KD yang harus dicapai yaitu KD pengetahuan dan KD keterampilan. KD pengetahuan 3.5 yaitu mengidentifikasi informasi berupa pernyataan umum, proses, dan simpulan terhadap suatu informasi dalam teks eksplanasi yang berkaitan dengan alam dan sosial. Nah, KD keterampilannya yaitu menyeleksi ragam bahasa sebagai bahan teks eksplanasi yang berkaitan dengan alam dan sosial baik secara lisan maupun tulisan. Tujuan pembelajaran kita kali ini itu ada 5. Nah, yang pertama, mengidentifikasi informasi berupa pernyataan umum, proses, dan simpulan terhadap suatu fenomena dalam teks eksplanasi. Yang kedua, mengonstruksi pernyataan umum, proses, dan simpulan dalam teks eksplanasi. Yang ketiga, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Yang keempat, memproduksi teks eksplanasi baik secara lisan maupun tulisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Nah, yang kelima, memilah informasi berupa pernyataan umum, proses, dan simpulan sebagai bahan teks eksplanasi. Nah, ada yang tahu nggak nih bagaimana sih contoh dari teks eksplanasi? Kali ini Ibu menyajikan contoh teks eksplanasi yang berkaitan dengan fenomena alam, yaitu terjadinya tanah longsor. Di sini dijelaskan bagaimana sih tanah longsor itu terjadi, apa penyebabnya, dan mengapa bisa terjadi. Dari tujuan pembelajaran yang sudah dipaparkan, peserta didik dituntut untuk bisa memilah teks eksplanasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang menjelaskan proses terjadinya sebuah fenomena alam maupun fenomena sosial. Nah, teks eksplanasi ini menjelaskan bagaimana atau mengapa fenomena itu bisa terjadi. Nah, teks eksplanasi merupakan teks non-fiksi, artinya teks eksplanasi ini ditulis berdasarkan fakta, bukan rekayasa. Nah, selanjutnya, apa saja sih ciri-ciri dari teks eksplanasi? Yang pertama, teks eksplanasi strukturnya terdiri atas pernyataan umum, proses atau deretan penjelas serta simpulan. Yang kedua, memuat informasi sesungguhnya atau fakta, informasi yang dibuat bukan dari rekayasa penulis. Nah, yang ketiga, memuat informasi yang bersifat keilmuan, artinya informasi atau teks eksplanasi tadi memuat ilmu-ilmu. Nah, yang terakhir atau yang keempat adalah menjelaskan kondisi atau fenomena yang sedang terjadi, misalnya tentang peristiwa banjir atau fenomena sosial seperti pengamen. Nah, untuk mempermudah peserta didik mengidentifikasi teks eksplanasi, saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur teks eksplanasi. Nah, unsur-unsurnya ini ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum ini berada pada bagian awal yang berisi gambaran umum mengenai suatu fenomena. Nah, yang kedua yaitu deretan penjelas atau proses penjelasan. Nah, proses penjelasan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana atau mengapa sih fenomena itu bisa terjadi. Nah, yang ketiga adalah bagian penutup. Bagian ini berada pada akhir teks eksplanasi. Nah, tidak semua teks eksplanasi ini menggunakan bagian penutup atau simpulan. Untuk bisa membuat sebuah teks eksplanasi, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Nah, langkah-langkahnya ini yang pertama, kita harus menentukan topik atau temanya terlebih dahulu. Temanya ini yang pertama harus menarik. Yang kedua, sesuai dengan bidang studi penulis. Yang ketiga, temanya ini jarang ditulis oleh orang. Yang kedua, kita harus menentukan tujuan penulisan. Apa sih alasan kita dalam membuat teks eksplanasi tadi? Yang ketiga, mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk melengkapi tulisan kita. Nah, yang keempat, membuat kerangka tulisan untuk mengembangkan tulisan kita tadi. Yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi
karangan eksplanasi. Selanjutnya mengenai struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi sudah saya bahas sebelumnya, sedangkan sekarang kebahasaan teks eksplanasinya. Yang pertama, penggunaan konjungsi. Konjungsi yang digunakan yaitu kausalitas dan kronologis. Kausalitas contohnya adalah sehingga, karena, dan kronologis lalu, setelah itu. Yang kedua, penggunaan kata ganti. Kata ganti yang digunakan dalam fenomena itu adalah kata benda, baik secara abstrak maupun konkret. Contohnya, air tinggi, banjir, tsunami. Dan yang ketiga, penggunaan kata istilah atau kata teknis. Teks eksplanasi sering sekali menggunakan kata teknis atau kata istilah seperti sektor pertanian, otomotif, dan lainnya. Yang keempat adalah penggunaan kata kerja tindakan. Dalam fenomena sosial dan fenomena alam seringkali menggunakan kata kerja tindakan seperti mengajak, berwisata, berkumpul, dan lain sebagainya. Nah, contoh informasi dalam teks eksplanasi. Kali ini saya akan mengambil fenomena sosialnya yaitu pengamen jalanan, dan fenomena alamnya yaitu terjadinya tanah longsor. Itulah penjelasan mengenai teks eksplanasi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.